Sobat Pi, selamat siang. Apa kabarnya nih Sobat Pi? Hari ini Salma kembali menyapa kamu di program Sekolah Punya Cerita. Program kerjasama dengan teman-teman dari berbagai SMA dan SMK di Jawa Barat, teman-teman. Di sini adalah program kerjasama dengan teman-teman Forum OSIS Jawa Barat dan Forum OSIS SMK Jawa Barat. Tentunya nanti teman-teman dari berbagai SMA dan SMK bakal cerita ini tentang sekolahnya di sini. Hari ini Salma udah spesial datang sama teman-teman dari SMKN 9 Bandung yang bakal ceritain tentang sekolahnya. Yuk langsung aja kita kenalan. Halo teman-teman. Halo. Ada siapa nih di sini yang bakal ngobrol sama Salma dan menyapa Sobat Pi? Halo, dari aku, nama aku Reja Rizky Maulana, biasanya dipanggil Reja sama teman aku. Oke, ada Reja, satu lagi. Halo semuanya, nama aku Neville, biasa dipanggil Neville. Oke, ada Reja sama Neville. Kelas berapa nih Reja sama Neville? Kalau Reja kelas 12. Kelas 12. Neville kelas 12 juga? Kalau aku kelas 11 Kak, kebetulan. Oke, kelas 11. Kalian dari SMK Negeri 9 Bandung ya, Betul. teman-teman. SMKN 9 Bandung itu lokasinya ada di mana sih? Buat lokasi SMK Negeri 9 Bandung itu bertepatan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 nih Kak. Oh, Soekarno-Hatta. Iya. Ada patokannya nggak nih dekat apa kalian? Takutnya kelewat gitu kalau di Soekarno-Hatta. Kalau buat sekolah kita tuh seberangnya Metro Indah Mall. Iya. Oh, seberangnya Metro Indah Mall. Iya, betul. Kalau pulang bisa ke situ atuh ya, Bisa main-mainnya. jadi. Betul. Perjalanannya berapa lama teman-teman tadi dari sana ke sini? Lumayan jauh? Lumayan Setengah lama? jaman ya. Setengah jaman. Setengah jaman. Sambil siang-siang panas-panas Ya, gak apa-apa lah ya, Nggak sedikit. apa-apa. Oke teman-teman, kalau di sekolah kalian di SMK Negeri 9 Bandung, ada jurusan apa aja teman-teman? Ada berapa? Oke, kebetulan karena sekolah kita tuh di bidang pariwisata, jadi ada 6 jurusan. Yang pertama ada usaha layanan pariwisata, terus ada tata busana juga, ada jurusan kuliner, perhotelan, desain komunikasi visual, sama kecantikan. Oh, jadi ini mah nggak ada teknik-teknikan kayak otomotifan Nggak gitu ada, enggak ya nggak ada. teman-teman? Adanya pariwisata, terus ada kuliner, ada DKV, ada busana, ada kecantikan, sama perhotelan ya Iya. di sini. Oke teman-teman, ada 6 jurusan ya. Iya. Kalau Reja jurusan apa? Kalau aku dari jurusan kuliner. Jurusan kuliner. Oh, suka masak-masak atuh. Iya, betul. OTW jadi chef Juna ini mah menyaingi ya. Kalau Neville? Aku kebetulan sama kayak Kak Reja. Oh, ini chef Arnoldnya lah ya. Bisa. Oke, di sini kalian dari jurusan kuliner ya, Iya. teman-teman. Kalau dari semuanya nih dari 6 jurusan, ada berapa sih jumlah muridnya, teman-teman? Kalau dari jumlah murid itu kebanyakan dari semua kelas itu, dari semua jurusan juga 36 total Kak. 36 per jurusan. Iya. Per kelas. Per kelas. Per kelas. Nah, jadi kalau ditotalin tuh berapa banyak, teman-teman? 500-an ada sih, Kak. 500 lebih. 500 tuh seangkatan? Seangkatan. Seangkatan. Oh, jadi kalau semua sekolah 1.500-an ada Bisa, kan ya, ya, ada, teman-teman. Oke, ternyata banyak juga ya. Karena jurusan juga banyak sih ya, Iya, teman-teman. Ada 6 jurusan, terus perangkatannya kira-kira 500-an lah ya. Oke, teman-teman. Dari semua jurusan ini, teman-teman, semuanya belajarnya bareng kan dari pagi sampai sorenya? Iya, betul. Iya. Dari jam berapa tuh kalian mulai kegiatan belajar mengajar? Kalau kita tuh dari jam 7 sampai jam 3, ada yang jam 4-an juga. Oh, dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4. Iya. Itu biasanya kalian langsung mulai belajar atau ada pembiasaan dulu nih sebelum mulai belajar? Kalau untuk pembiasaan itu kita biasanya di setiap hari itu, jadi kita sebelum mulai pembelajaran kita ada pembiasaan kayak misalnya pembacaan surat, terus kayak misalkan pembacaan Asmaul Husna gitu Iya. sih Kak. Oh, itu setiap Senin sampai Jumat berarti terus ada pembiasaannya ya, Iya, betul, beda-beda betul. setiap harinya. Terus biasanya kalau misalnya telat nih teman-teman, ada konsekuensi nggak sih di sekolah kalian? Biasanya kalau telat tuh kita tuh disuruh baris. Kalau misalkan hari Senin ya, Kak, kita tuh dibarisin di depan gerbang, dan kita tuh kayak upacaranya sendiri ya. Jadi kita tuh ada yang nyanyi juga, ada yang jadi petugasnya juga. Betul. Dan petugasnya juga semuanya dari siswa-siswa Dan yang telat gitu. Kalau hari-hari lain tuh gimana? Kita tuh lebih ke di foto, terus ada poinnya gitu ya, jadi Iya, bisa ada dikurangin poinnya. gitu. Oh, jadi kalian ada sistem poin gitu ya. Jadi kalau misalnya telat, poinnya berkurang. Iya, betul. Jadi nggak boleh telat ya. Kalau kalian kan SMK kejuruan ya, teman-teman, tentunya lebih banyak praktek nggak sih kalau SMK Iya, mah ya? betul. Itu biasanya kalian dari kelas 10 udah mulai praktek atau di kelas 11 tuh mulai praktek-prakteknya? Kalau untuk mulai praktek itu dari kelas 10, cuman kalau dari kelas 10 itu prakteknya hanya seminggu sekali aja Iya. gitu. Seminggu sekali. Kalau buat kelas 11-nya tuh kita tuh jadi satu semester tuh ada dibagi dua. Ada yang kejuruan, ada yang
blok umum yang belajar umum biasa gitu. Oh iya, Ya terus setelah setengah bulan baru switch yang ke blok umum ke kejuruan, yang kejuruan ke blok umum. Ya. Oh, jadi kaliannya juga dibagi dua dulu kayak Iya. gitu. Oh, jadi nanti ada yang umum dulu, terus ada yang prakteknya. Iya. Jadi bertukar gitu Betul. ya. Ya. Oke, unik juga ya sistemnya. Itu di semua jurusan kayak gitu? Ya. Iya. Oh, semua jurusan, berarti bukan di kuliner doang ya? Iya. Di semua jurusannya kayak gitu. Itu kalau di kelas 11 ya, Iya. teman-teman. Kan banyak prakteknya nih, tentunya harus ada fasilitasnya dong Iya, ya, betul. teman-teman. Ceritain dong ke Salma sama teman-teman sobat yang lagi dengerin, fasilitas di sekolah kalian tuh ada apa aja sih teman-teman yang menunjang di kejuruan kalian? Kalau buat kuliner sendiri kita tuh ada beberapa dapur, itu tuh dapurnya yang buat masak main kitchen gitu, buat main course. Terus kita juga ada coffee shop. Ada coffee shop? Ada. Di sekolah kalian di dalamnya ada coffee shop? Ada. Dan itu juga dibuka buat umum. Iya. Oh, jadi Salma kalau ke sana boleh dong Bisa. ya. Tuh Sobat Pi, kalau misalnya kita mau ke sana gitu nyobain, bisa ya berarti Bisa. ke SMK 9. Terus ada apa lagi? Selain coffee shop juga kita ada restonya. Ada restorannya juga. Ada juga. Restorannya. Terbuka untuk umum juga? Iya. Oke, terus? Terus ada tempat produksi buat pastry dan bakery. Terus buat cemilan-cemilan juga ada. Kayak Kmartnya gitu. Kmartnya gitu. Kmartnya gitu. Kalau dari jurusan lain ya teman-teman? Kalau buat usaha layanan pariwisata tuh ada lab komputernya gitu. Terus ada lab bus. Jadi labnya tuh kayak beneran simulasi bus benerannya. Iya. Beneran bus? Iya, Bus. beneran Bus. bus Jadi di kalian kelas gitu. oh, jadi kalian bisa langsung prakteknya kan ada busnya itu Iya, ya? betul. Oh, berarti beneran kayak langsung realitasnya ya kalian. Terus ada apa lagi teman-teman? Terus dilanjut kalau di perhotelan, di jurusan perhotelan itu kita ada hotelnya sendiri Kak di sekolah. Ada hotelnya? Ada. Iya, dan hotel ini tuh terbuka juga buat umum. Iya. Gitu. Terus buat anak-anak perhotelan jadi yang praktek bisa langsung ke hotel tersebut gitu di SMK 9. Jadi kayak pengelolanya juga dari teman-teman jurusan perhotelan Iya, gitu? Iya, gitu. Jadi langsung ada tempat prakteknya langsung ya teman-teman? Iya. Dan langsung ini ya kayak berinteraksi sama orang luar Iya, yang sama orang luar Iya. yang nginap gitu. Karena bukan cuma kayak praktek-praktek doang, tapi beneran kalian ada pelayanannya Iya. gitu ya, beneran melayani customernya. Iya betul. Terus? Terus dilanjut itu ada jurusan busana. Kalau dari jurusan busana itu ada ruang praktek kita kayak ada mesin jahitnya, terus ada manekin-manekinnya, ada kain-kainnya juga. Jadi kita kalau praktek untuk membuat baju atau membuat kerajinan-kerajinan itu kita praktek di ruang kelas itu. Iya. Tuh. Dan buat tata busana juga kita tuh ada satu ruangan gitu, dan di situ tuh ada hasil-hasil anak tata busana yang bisa diperjualbelikan juga buat masyarakat luar Betul. gitu. Terus ada apa lagi teman-teman fasilitasnya? Terus dilanjut itu ada jurusan kecantikan. Kalau jurusan kecantikan itu sama tadi kayak jurusan busana, ada ruangan khusus kayak misalkan ada buat di salon-salon gitu, kayak Iya. misalkan buat tempat cuci rambut, terus ada juga bathtub. Iya, terus buat spa juga. Iya, spa juga ada, terus kayak Manicure pedicure. manicure pedicure ada gitu, Jadi lengkap lumayan semuanya. komplit kalau buat kecantikan. Dari atas sampai bawah tuh ada gitu kayak si layanan-layanannya dari jurusan kecantikan dan spa gitu. Itu biasanya yang mulai praktek di sananya tuh yang kelas berapa tuh teman-teman? Kelas 10 juga udah, cuman kayak yang tadi Neville bilang kalau buat kelas 10 tuh lebih ke seminggu sekali gitu. Oh, kalau yang di kelas 11 yang di tadi ada yang umum sama kejuruan itu. Iya. Boleh dijelasin lagi dong sedikit lebih dalam bedanya umum sama kejuruan itu? Jadi kalau buat jurusan buat umum tuh kita tuh kayak lebih belajar tentang kayak biasa aja kayak matematika, bahasa Indonesia gitu-gitu. Dan kalau buat kejuruan tuh kita tuh lebih ke mendalam ke jurusannya, misalkan ada yang belajar service kalau buat kuliner. Terus ada yang pastry, bakery, main kitchen, beverage yang gitu-gitu. Oh, jadi kalian juga ada sebagian berarti belajar matematikanya, belajar bahasa Indonesia yang mata pelajaran umumnya lah ya teman-teman. Di kejuruan baru tuh yang beneran menjurus ke jurusannya masing-masing ya. Kalau yang praktek gitu langsung. Iya, yang kalau kuliner berarti ya ke kitchennya kayak gitu ya teman-teman. Oke. Terus nih teman-teman, kalian kan udah ada yang kelas 12 juga ya. Reja kelas 12, kalau Neville masih kelas 11. Iya. Kalian magang di kelas berapa? Kita di kelas 12. Magang di kelas 12. Iya, betul. Oke, kalau magang di kelas 12, persiapannya tuh dari kelas berapa sih teman-teman? Ada persiapan khususnya gitu nggak sih dari sekolahnya? Buat kita sih gak ada ya, soalnya kita tuh paling kalau buat sebelum diberangkatin buat PKL atau magang, kita tuh dikasih kayak mentoring dulu di aula. Jadi emang mentornya juga kayak general gitu, jadi semua semua jurusan tuh sama mentoringnya. Jadi buat apa aja kayak mental gitu-gitu yang siapin gitu. Oh, itu biasanya di kelas berapa tuh teman-teman? Kelas 12 sebelum berangkat PKL. Kalian PKL-nya di
awal kelas 12 langsung atau di kelas di semester berapanya tuh? Kalau di SMK 9 tuh ada dibagi dua lagi Kak. Jadi misalkan kuliner tuh ada 6 kelas. Nah terus kelas 1 sampai 3 itu PKL duluan. Kelas 4 sama kuliner 4 sampai 6 itu tuh di sekolah dulu. Jadi kayak ada 2 sesi gitu, dan kebetulan aku tuh di sesi kedua. Oh, jadi kamu belum PKL ya Belum. sekarang. Nah, kalau misalkan ada 2 batch lah ya Iya. anggapannya. Kalau yang satu kan udah mulai PKL, Iya. kan ada 3 kelas tuh belum PKL. Iya. Itu kegiatannya ngapain teman-teman? Itu tuh kayak sama kayak waktu kita kelas 11 belajar umum, cuman bedanya kelas 11 tuh yang kejuaraannya di sekolah. Kalau kelas 12 tuh mulai ke industrinya langsung. Oh, tapi tetap jadi bukan kalian gabut-gabutan doang ya Iya, selama nungguin batch kalian, Iya. tapi emang ada kegiatannya juga karena Betul. belajar juga ya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya udah, kalau teman-teman yang udah magang nih kan Iya. udah duluan, terus mereka pas udah beres magang ngapain teman-teman? Eh, Belajar gitu ya, lagi? belajar Iya, belajar. apa yang diajarin ke batch yang kedua. Jadi switch juga. Yang diajarin ke batch 2 diajarin ke batch 1, yang batch 1 ke industri gitu. Iya, ke industri. Kalau magang teman-teman kalian cari sendiri tempat magangnya atau dari sekolah udah dikasih nih listnya bisa magang ke sini gitu. Kalau kebetulan kelas aku tuh kan dari industri gitu ya kayak jadi kelas industri gitu. Nah kalau misalnya di kelas aku tuh kebetulan karena SMK 9 kerja sama juga sama industri Hotel. dari Hotel Intercontinental Dago. Jadi aku PKL-nya itu udah ditetapkan di Hotel Intercontinental Dago. Iya. Gitu. Dan kalau selain kelas industri itu kita tuh bisa dipilihin sama pihak sekolah, tapi kita juga berhak buat ngajuin misalkan mau ke hotel mana nih gitu. Oh, jadi emang ada yang ditentuin dari Sekolah. sekolahnya, ada juga yang kalian bisa ngajuin aku pengennya ke sini. Iya. Betul. Tapi harus di Bandung doang apa kalian bisa keluar Bandung teman-teman? Bisa keluar Bandung, cuman kalau keluar Bandung tuh kayak biayanya sendiri, dan Iya. juga pihak sekolah tuh kan harus ngunjungin si siswa-siswinya, dan itu tuh ditanggung sama pihak siswa atau siswi yang pengen di luar kota itu. Oh, jadi yang lebih aman mah di Bandung-Bandung Iya, di aja Bandung ya aja. teman-teman. Oke, jadi waktu Reja sendiri nggak kesusahan nih buat nyari tempat magangnya karena udah disediain? Ya, tapi Reja juga kayak pengen cobain apply beberapa hotel yang Reja pengen coba juga. Oh, oke. Jadi bisa sambil kamu cobain apply juga. Iya. Kalau sekarang kamu udah dapat tempat magang? Belum. Oh, belum, masih cari-cari. Ya, masih cari-cari. Oke. Berarti kamu nanti sampai kamu mulai magang bulan apa? November. November. Berarti sampai November kamu bakal belajar dulu nih ya. Ya, belajar di Yang sekolah. umum dulu Iya, sekolah. Oke. Oke, Sobat Pi, ternyata seru juga ya fasilitas yang ada di SMK 9. Terus udah gitu karena ternyata mendukung banget sama jurusan-jurusan yang Iya. ada. Si Mm-mm. fasilitas-fasilitasnya itu. Terus kegiatannya juga dari kelas 10 juga ternyata udah ada prakteknya, cuman nggak seintens di kelas 11. Iya. Kalau di kelas 11 itu lebih banyak juga prakteknya, tapi ada Iya. juga yang umumnya masih belajar matematika, bahasa Indonesia, dan pelajaran yang lain lah yang umumnya. Tapi lebih banyak ke prakteknya. Selama jadi penasaran nih kalau di SMKN 9 Bandung kira-kira ada ekskul nggak ya? Terus ada ekskul apa aja? Kalau misalnya Sobat Pi juga pengen tahu, sesaat lagi ya Sobat Pi, stay tune terus di Pi Radio.
Oke Sobat Pi, kamu masih bareng sama Salma, masih bareng juga sama teman-teman dari SMK Negeri 9 Bandung. Tadi mah cowok-cowok, sekarang mah ada yang cantik-cantik nih Sobat Pi. Boleh dong kenalan dulu? Kalau aku Kayla. Oke, ada Kayla, satu lagi Meilan, aku Meilan. Meilan, ada Kayla sama Meilan. Yap. Kayla kelas berapa nih? Kelas 12. Kelas 12, udah mau PKL ya berarti. Betul. Kalau Meilan kelas berapa? Aku kelas 11. Masih kelas 11, ya masih ingat kelihatan. Kalau teman-teman nih ada Kayla, ada Meilan. Dari jurusan apa? Salma kah? Kuliner sama tadi kayak Reja sama Neville? Kalau aku kebetulan sama, aku dari jurusan kuliner. Oh, jurusan kuliner. Ini Chef Renatanya ya, sobat. Kalau Kayla? Kalau aku dari usaha layanan pariwisata. Oh, pariwisata. Beneran ada busnya? Di Beneran. sekolah? Beneran bus. Jadi kalian praktek di situ? Bener banget. Prakteknya ngapain aja sih? Kepo deh. Kalau misal di bus itu kita tuh itu adalah replika dari busnya langsung. Di lab itu tuh kita belajar guiding, gimana caranya nge-guide tamu, nge-guide yang pada mau Turis tour. gitu ya? Iya, kita di situ juga udah ada kursi-kursi layaknya bis asli, karena emang belinya beneran yang real. Terus kita di situ langsung emang gimana caranya nge-guide tamu yang benar, dan di luarnya pun ada replika check in dan check out di bandara. Jadi nggak cuma bus aja, di luarnya itu ada bagian kayak kalau misal kita transfer in dan transfer out di bandara, itu tuh ada replikanya kayak board in-nya gitu. Kita di situ diajarin gimana caranya nge-guide tamu secara sesuai SOP gitu ya. Terus kalau misal kita tour juga gimana caranya menjemput tamu dan mengantarkan tamu kembali gitu di bandara. Keren ya. Itu biasanya belajarnya dari kelas 10 diajarin itu tuh? Kalau mulai belajar guiding itu di kelas 11. Karena lebih banyak prakteknya di kelas 11 juga Iya. ya teman-teman. Jadi biar lebih intens gitu ya. Betul. Oke. Kalau Kayla udah punya tempat magang? Kalau aku belum. Belum. Karena sama kayak tadi Reja, jadi kebagiannya itu di sesi kedua sama. Kita di setiap jurusan pasti kayak gitu. Kayak usaha layanan pariwisata ada 2 kelas. Di kelas kedua, kebetulan aku usaha pariwisata kedua, jadi PKL-nya juga kedua nanti di bulan November. Oh, oke. Jadi nanti kalau udah masuk ajaran baru kalian masih belajar dulu ya? Yaps. Oke. Kalau di sekolah kalian nih di SMK Negeri 9 Bandung ada ekskul nggak teman-teman? Ada banget. Pasti ada lah ya. Banyak banget. Ada banyak banget. Apa aja tuh? Ada 17 teh. 17. 17. Oh, banyak banget. Kalau misal dari yang olahraganya itu kita punya basket dan futsal. Terus 3P tentu ada Paskibra, Pramuka, dan PMR ya. Ya. Terus di keseniannya kita ada seni tari, angklung, karawitan. Habis itu ada Japanese Club, ada Oh, ada English Japanese Club. Iya, biasanya kayak mereka cosplay gitu. Oh, ada cosplayannya. Iya. Jadi selain belajar bahasa, belajar Cosplay gimana stylenya, stylingnya budaya. gitu ya, budayanya. Terus ada juga KIR, ada Kira apa tuh? KIR tuh karya ilmiah remaja. Terus ada seni rupa salapan juga. Itu belajar seni rupa karena kan kebetulan di kita ada desain komunikasi visual. Oh iya, dari Kavia. Jadi tempat mencurahkan juga seninya, kreasi di seni rupa salapan. Kalau Kayla sama Meilan ikut ekskul? Kalau aku English Club. English Club. Kalau Meilan? aku ikut seni tari. Oh, seni tari, jadi jago nari lah ya. Kalau Kayla sama Meilan kenapa tuh milih ikut ekskul itu? Kalau aku pribadi karena aku jurusan pariwisata ya. Di jurusan pariwisata tuh sangat amat mendahulukan soft skill public speaking. Jadi butuh banget yang namanya bisa bahasa Inggris, walaupun emang nggak wajib sebenarnya, tapi kan kita learning by doing ya. Iya. Jadi kayak ya udah, apa salahnya untuk ikut English Club ini gitu. Di sini aku belajar gimana caranya bersosialisasi sama orang baru, juga gimana belajar tata bahasa. Tapi jangan dites ya teh. Iya, nggak akan Takut banget tiba-tiba dites. takut tiba-tiba ditanyain gitu ya. Iya. Kalau kamu sendiri Kayla, kenapa sih milih jurusan pariwisata? Pariwisata. Kalau misal orang-orang kayaknya langsung nangkepnya karena suka jalan-jalan. Kebanyakan sih kayaknya bakal mikir kayak gitu ya. Kalau Iya. kamu gimana tuh? Kalau aku karena memang ngerasa fashion aku aja sih. Fashionnya emang ngomong, emang gimana ya, kayak suka banget interaksi sama orang baru. Dan pariwisata kayak udah jadi kunci, udah jadi kayak udah pariwisata udah cocok banget gitu. Banyak banget ngomongnya, Extrovert lah. ekstrovert banget. Terus udah gitu kamu juga didukung sama kamu ikut ekskul Inggris itu ya, Iya. English Club itu. Kalau Meilan ikut tari kan ya? Iya. Kenapa tuh? Apakah melanjutkan? Ya, aku dari kelas 3 SD itu udah ikut seni tari.
Waktu SD juga aku pernah menangin juara 1 di tingkat kecamatan FLS 2N. Tari menang juara 1 di tingkat kecamatan. Hebat Makanya ya. lanjut. Makanya lanjut gitu ya, makanya lanjut sampai ke SMK nih masih ikut seni tari Iya. itu. Terus kenapa tiba-tiba mau kuliner gitu? Karena Nggak seni budaya aja gitu kamu masuknya? aku di rumah suka bantu mama aku gitu masak sejak kelas 2 SMP. Aku tuh suka banget masak, kayak nyari resep di YouTube. Akhirnya suka aja gitu sampai akhirnya nemu SMK 9 dan akhirnya masuk kuliner. Nyaman di sini kuliner? Nyaman. Suka dong. masak-masak? Suka. Oke teman-teman. Biasanya nih dari ekskul ini suka ada ngadain kegiatan gitu nggak sih teman-teman? Dari ekskulnya buat acara sekolah gitu? Kalau dari eskul seni tari paling kalau ada acara kayak pentas seni itu pasti nampilin seni tarinya. Terus kalau kayak sekarang mau ada penerimaan peserta baru ya, pasti bakal nampilin di demo eskul gitu paling. Oke, terus kalau misalnya atau dari jurusan dari perjurusan biasanya kayak adanya ngadain acara gitu nggak sih? Kayak mungkin kan di sini ada Dekavi, apakah mereka memamerkan gambaran-gambaran kayak gitu? Ada banget teh kalau misal kita dari tiap jurusan tuh kayak ada aja kesempatannya ya. Kalau misal aku pribadi gitu usaha pariwisata tuh kita diajarin gimana caranya bikin event. Jadi kadang kita bikin event internal di sekolah itu yang mengelolanya kita, karena pariwisata itu kayak event organizer. Kayak gitu. event organizer-nya. Terus kalau misal DKV itu mereka sering banget menggunakan peluang kalau misal kita lagi ada kegiatan event, mereka suka buka foto booth. Jadi suka udah buka sekasnya foto booth. Jadi kita udah nggak perlu lagi cari sponsor dari luar. Kita Karena bisa ada di sini ya. ada yang bisa fotografi. Kalau misal Busana suka fashion show gitu? Kalau busana suka fashion show, kebetulan dari anak-anak busana sering banget ikut fashion show di luar. Oh, Ikut di luar juga ya? iya, kalau misal ada event, kemarin terakhir ada event juga, mereka ikut-ikut buat fashion show di luar. Terus kalau jurusan lain biasanya ngadain acara apa tuh? Kalau kuliner tuh seringnya karena Demo masak? Bazar demo gitu. masak pernah. Oh, demo Pernah ada demo masak, kita bazar. sebagai tuan rumah gitu. Terus ada apa bazar juga? Kalian ngadain bazar? Iya, bazar. Kayak waktu itu contohnya kemarin waktu P5 kelas 10 itu kuliner tuh pasti kebagian di bazar gitu. Oh, kalian jualin makanan-makanan yang kalian bikin sendiri ya Iya, berarti? betul. Seru banget ya kayaknya di sana. Terus eventnya sering banget nggak sih teman-teman? Cukup sering sih, kita dari pihak organisasi yang ada pun sering ngadain event secara berkala, bahkan hampir tiap bulan mungkin ada, tapi nggak selalu event yang besar juga. Yang kecil-kecilan juga tapi sering mah ada gitu ya. Ada. Karena jurusan juga kan banyak ya Iya, teman-teman. betul. Jadi suka kepo gitu sama mata pengen ikut tapi itu buat internal doang ya. Kita nanti akhir tahun mau open house nih kebetulan teh. Oh, akhir tahun mau open house. Bisa lah, Bisa lah. Ditungguin ya. siap teh. Kalau di sekolah kalian nih teman-teman, ada prestasi apa sih yang pengen kalian banggakan di sini? Kalau prestasi kita tuh sering banget ikut lomba LKS. LKS kemarin kebetulan kita di Lampung itu sempat ikut lomba LKS senasional, kita tuh menang juara 3 pastry. Kulinernya Wow, lagi. Kulinernya di sini kayak unggulan ya. Unggulan banget teh. Terus kita juga kemarin menang LKS hairdressing, itu dari kecantikan, fashion teknologi dari busana. Kita sering banget ikut LKS. Betul. Terus ada juga hotel receptionnya itu kita juara 3 juga. Itu perhotelan, jadi Perhotelan ya? resepsionis di situ dites gimana caranya buat nanganin tamu ketika ketemu sama tamu, dan kita juara 3 kebetulan di hotel reception itu. Hebat banget ya teman-teman, karena di sini juga banyak banget yang mendukungnya ya, sampai Betul. siswa-siswanya bisa berprestasi karena ada ruangannya langsung, tempat praktek kaliannya gitu ya. Jadi nggak cuma pintar teori, tapi juga pintar praktek. Apalagi kan Praktek. SMK mah beneran langsung praktek ya, karena Langsung. kan harapannya kalau udah beres SMK bisa langsung kerja kan ya teman-teman. Langsung ke industri, betul. Iya, langsung ke industri. Kalau kalian udah ada bayangan belum? Kalau bisa nanti udah lulus bisa langsung kerja gitu? Aku ada sih, aku pengen banget bisa langsung terjun ke dunia industri pariwisatanya langsung, pengen jadi tour guide. Oh, pengen jadi tour guide. Kalau Mailan? Kalau aku pribadi kayaknya aku mau milih buat kuliah dulu biar lebih dalam lagi baru lebih nanti dalam. kerja. Oke, jadi biar masaknya segala rupa bisa dulu ya, gitu, baru nanti kerja gitu. Ya. Biar sekolah chef Renata. Iya, biar bisa menyaingi Chef Renata. Nanti aku lihat di TV bukan Chef Renata lagi, tapi Mailan. Aduh.
Oke teman-teman, kita harus jeda dulu sejenak. Kita bakal lanjut lagi sebentar lagi. Makasih teman-teman, jangan kemana-mana Sobat Pi, tetap streaming di Pi Radio. Anda sedang mendengarkan Pi Radio, audio streaming Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sobat Pi, kamu masih bareng sama Salma di program Sekolah Punya Cerita. Hari ini bareng sama teman-teman dari SMK Negeri 9 Bandung. Tadi kan kita udah cerita-cerita ya teman-teman tentang sekolah kalian, fasilitasnya ada apa aja, kegiatannya apa aja, karena dari perjurusan juga banyak kegiatannya ya teman-teman. Tadi waktu break sedikit juga katanya nih dari Reja sama Kayla, katanya kalau lagi di kelas 12 ada kan kalian dibagi dua itu ya, ada yang udah magang dulu sama ada yang belum nih masih stay di sekolah. Katanya ada kegiatan apa teman-teman? Kita tuh ditugasin buat kayak bikin event-event gitu. Nah di event-eventnya tuh kita tuh kayak misalkan di Tata Boga tuh kita nampilin live cooking gitu, kayak flambe yang api keluar gitu. Kalau Tata Boga kalau perhotelan tuh kayak Making bed. ya jadi kayak ngeberesin kasur gitu ya, kayak Ngeberesin kasur di waktu, terus making towel juga. Iya. Bed towel. Jadi kalau misal biasanya kan perhotelan tuh kalau misal di hotel tuh selalu ada buat yang khusus honeymoon, khusus pengantin baru. yang dihias-hias gitu. Iya, Oh, jadi kayak dihias-hias ngebentuk anduk, making towel itu sesuai kreasi gitu. Dan itu ditunjukinnya di sekolah secara kayak emang ada khusus eventnya ketika usaha layanan pariwisata tuh yang mengorganizer si eventnya, terus nanti MC-nya itu dari perhotelan sama pariwisata, terus kuliner itu bagian nunjukin live cooking, segala macam ya. Ya, dari sisi Busana, dokumentasinya juga ada Dekavi. Terus kalau busana tuh kayak nampilin lebih ke fashion show hasil busana yang mereka buat sendiri gitu. Oke, terus kalau misalkan kalian ada banyak ya teman-teman, ada pariwisata, perhotelan, kuliner, Dekavi, terus ada kecantikan, Iya. terus udah gitu ada busana. Kalau dari kecantikan biasanya ada eventnya ngapain tuh teman-teman? Lebih ke make up yang ada tema-temanya, misalkan temanya hantu lah atau kayak Arabian. Halloween-Halloweenan gitu Iya, ya. betul. Atau bahkan adat juga sering. Adat Kalau juga sering. Kalau Jadi misal itu making kayak gimana ya? Mereka ada yang talent jadi pengantin. Jadi tata riasnya udah tata rias pengantin. Jadi kayak lebih make up tapi ada temanya gitu. Iya. Itu nanti ditampilin gitu ya pas ada acara itu. Iya. Iya. Dari make upnya kalian dari nol banget gitu kalian tampilin atau pas udah jadinya aja nih? Udah Pas jadi. udah jadi. Oh, prosesnya mah di belakang layar Iya, aja lah betul. ya. Jadi teman-teman yang ngeliat itu udah hasil jadinya, udah Iya. Tiba-tiba berubah aja. bukan tutorialnya ya, berarti Bukan. langsung udah jadinya, udah cantiknya gitu ya. Atau Betul. udah seremnya kalau misalnya temanya horor-horor Iya, aja. betul. Berarti rame terus ya teman-teman, karena kalian jurusannya banyak, fasilitasnya banyak, mendukung banget Iya. gitu ya. Terus jadi kaliannya juga banyak eventnya. Udah gitu kan di kelas 12 ini kan ada yang batch 1, batch 2 yang Iya. buat PKL kan banyak waktu kosongnya juga kan ya teman-teman. Jadi biar makin memperkuat juga ya. Kalau Iya. misalnya kalian sebelum terjun langsung ke industri, Betul. sekalian belajar berarti ya di sini gitu. Apalagi kan pariwisata, belajar mengorganize, terus jurusan lainnya juga ya. Gitu. Terus teman-teman ini ada yang dari OSIS, ada ketua OSISnya? Kebetulan ada ini Kayla. Sebagai wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Kalian OSIS kelas 12 masih OSIS? Masih. Kita tuh sistemnya menjabat 1 tahun. Jadi Menjabat 1 tahun. kita tuh menjabat dari Januari kemarin, Januari 2025 sampai nanti Desember. Ya. Desember itu bakal serah terima jabatan sama yang kelas 11. Oke. Terus tadi katanya ada pose, cak pose, baca pose itu Iya. apa teman-teman? Posenya bukan pose gaya ya. Bukan pose Lebih gaya. ke singkatan. Artinya tuh pengurus OSIS 9. Itu tuh pose yang anggotanya tuh kelas 12 dan Kita-kita. yang pose tuh udah disahin di surat ya. Jadi kita tuh kayak beneran udah resmi gitu. Dan kalau buat caposenya tuh Caposnya itu calon pengurus OSIS 9. Itu yang anak-anak kelas 11, mereka tuh masih dilatih dan masih tapi ikut serta di event ya, cuma kayak masih di bawah pembinaan kita juga gitu, di dan bawah belum bimbingan. disahin. Kalau misal yang kelas 10 itu ada baca pose. Itu bakal calon pengurus OSIS 9. Mereka kebetulan nanti nih di penerimaan peserta didik baru, setelahnya kita bakal langsung open recruitment gitu. Iya. Jadi kalau yang pejabat-pejabat utamanya nih itu berarti di kelas 12 doang. Iya. Iya. Karena kelas 11-nya masih Masih- calon ya. Iya. Masih calon. Masih calon. Kalau buat caposenya tuh lebih ke anggota pengurus-pengurus buat angkatan mereka sendiri. Kalau buat kelas 12-nya tuh pengurus buat keseluruhan OSIS gitu.
Kalau OSIS kalian biasanya ngadain acara apa aja sih teman-teman? Prokernya apa aja? Banyak banget ya, karena per sekbid kita tuh emang ngadain event-event gitu ya. Iya. Oh, emang ada berapa sekbid teman-teman? Ada Ada 10. 10. Ya. Apa aja itu? Oh my god, Dari- sekbid 1 keagamaan, Iya. sekbid 2 kedisiplinan, sekbid 3 itu Bela negara. bela negara dan wawasan kebangsaan, sekbid 4 tuh apresiasi seni, sekbid 5 organisasi dan kepemimpinan, Ya. sekbid 6 itu wirausaha, sekbid 7 olahraga, sekbid 8 juga kesenian, sekbid 9 tuh dokumentasi. Terus kalau sekbid 10 bahasa asing. bahasa asing. Dan setiap sekbid ngadain Event. Event-event. Kadang Punya proker per sendiri. sekbidnya juga kayak collab gitu loh buat ngadain event-event. biasanya eventnya apa itu teman-teman? Kayak Kalau misalkan yang terakhir itu tuh ada Porseni. Porseni. Porseni itu gabungan dari sekbid 7 olahraga, Sama sekbid sekbid 8 8. kesenian. Kesenian. Itu menggait juga teman-teman dari ekskul sama siswa-siswa lain gak sih teman-teman? Iya Iya. banget. Kita tuh jadi selalu buka peluang buat para eskul-eskul buat tampil. Terutama kalau kemarin Porseni kan tentu pensi ya, Iya. pentas seni, dan banyak banget dari eskul karawitan, angklung itu mereka ikut tampil dan unjuk bakat gitu. Karena kan apalagi sebentar lagi penerimaan siswa baru. Jadi kayak ketika kita show up di media ada loh gitu keseniannya juga. Kita bukan kayak cuma fokus di pariwisata tapi kita juga ngembangin kesenian. Betul. Terus ada apa lagi teman-teman? Event-event kita tuh kayak yang bakalan kita adain bentar lagi yaitu MPLS. Jadi MPLS tuh diorganisir sama Sekbid 5 gitu. Jadi kayak panitia-panitia intinya juga dari Sekbid 5 gitu. Oh, jadi kalian yang nanti yang ngurusin adik-adik nih ya pas Betul. MPLS Ya. teman-teman. Oke, biasanya MPLS itu seminggu ya teman-teman? Kita Ya. seminggu. Seminggu, terus nanti bakal ada penampilan demo ekskul juga kan ya? Ya, Betul. pastinya. Oh, aku pengen nanya deh, kalau Reja kamu ikut ekskul apa? Kalau aku kebetulan ikut eskul Paskibra. Oh, Paskibra. Ya, Terus kalau kayak lama tadi itu ya English English Club. English Club. Oke, kalian ini kan SMK ya, Ya. teman-teman, banyak prakteknya, teorinya iya, teori iya, praktek iya banyak pula ya, apalagi kelas 11, kelas 12 mau PKL. Tapi kalian ikut OSIS dan ikut ekskul juga nih, teman-teman. Betul. Mau nanya dulu dong sedikit sebelum kita lanjut ya. Gimana Boleh. sih cara kalian ngatur waktunya, teman-teman? Siapa tahu nih di sini teman-teman sobat yang lagi dengerin kayak aduh aku tuh takut ikut organisasi teh karena takut gak bisa ngatur waktunya. Takut sibuk, takut tepar. Ya. Apalagi SMK gitu ya. Betul. Gimana teman-teman? Justru gara-gara masuk OSIS kita tuh kayak belajar manajemen waktu. Jadi kita tuh kayak misahin dulu mana kegiatan atau tugas-tugas yang misalkan di awal deadline-nya tuh lebih awal gitu dan lebih penting. Nah, kita tuh harus duluin itu dulu baru next-nya tuh kayak yang deadline-nya agak senggang gitu. Jadi kita tuh ada waktu buat ngerjainnya gitu. Dan buat kita tuh kayak gak buat organisasi itu gak sampai larut malam gitu juga ya, karena emang dibatasin dari pihak sekolah juga. Jadi jam 5 tuh udah maksimal berkegiatan di sekolah. Jadi kita tuh di rumah tuh bisa ngerjain tugas lah atau segala macamnya gitu. Kalau aku pribadi, gimana cara manajemen waktunya ketika sesibuk itu? Kalau di rumah sih setiap minggu selalu bikin to-do list. Jadi kayak dari to-do listnya tuh bukan to-do list yang secara rinci sih. Kayak misal di hari Senin itu ada kumpul EC, ada kumpul English Club. Di hari Selasa fokus kejuruan karena memang pulangnya sore. Di hari Rabunya masih free. Di hari Kamisnya itu kebetulan kita OSIS. OSIS juga selalu ngadain kegiatan tuh kumpul atau rapat itu di hari Senin dan Kamis. Kadang kalau misal hari Senin aku bisa lihat dulu ketika emang ketua OSIS lagi ada, aku bakal eskul. Kalau misal ketua OSISnya lagi berhalangan hadir, aku baru ikut ke OSIS gitu. Oke. Terus kalau kan kalian juga ini kan manajemen waktunya ya, berarti itu salah satu tantangan juga nggak sih ya teman-teman? Tantangannya Misalnya, banget. Kalian kan juga bukan cuma belajar doang ya, tapi Ya. kalian juga ikut ekskul iya. Udah gitu ekskul juga suka ada lomba juga ya pastinya betul. teman-teman. Belum lagi jurusan kalian banyak eventnya gitu, ngerjain ini ngerjain itu. Terus sekarang kalian juga harus ngurusin OSIS gitu ya teman-teman. Jadi ya salah satu tantangannya kali ya itu Ya. untuk waktu teman-teman. Tapi semoga ada terus ya waktunya bisa kebagi-baginya dengan baik ya teman-teman. Semoga kaliannya kuat sih ya teman-teman. Iya, semoga tidak tepar ya. Semoga nggak tepar, itu aja sih teman-teman. Bagi kelas 12 ya teman-teman. Ya. Terus teman-teman selain MPLS yang terdekat mau ngadain acara apa lagi teman-teman? Kita mau ngadain 17-an setelah 17-an. MPLS. 17-an. Ya, itu tuh dari Sekbid 3 kolaborasi dengan Sekbid 7. Nanti di 17-an itu bakal ini nggak sih teman-teman bareng sama teman-teman ekskul lagi?
lebih ke Berkolaborasi? siswa-siswi sih teh pesertanya. Secara general Iya. aja kan. General Jadi aja. lomba-lomba yang biasa kayak di kegiatan rumah, nah itu tuh ada di Adain juga sekolah. di sekolah. Jadi kayak lomba-lomba yang seru-seruan kayak lari-larian, basah-basahan gitu-gitu tuh ada di 17-an. Iya. Oke, di 17-an nanti ya teman-teman. Iya. Iya. Terus kalau misalnya kalian ngadain acara nih, bukan acara 17-an dong ya kan, udah banyak juga ya prokernya, ada seni Alhamdulillah. kayak yang tadi. Itu kalian biasanya nih menemukan tantangannya apa sih teman-teman? Di tiap event gitu. Lebih ke kayak perbedaan pendapat gitu sih Kak. Banyak kepala juga ya Iya soalnya. betul. Jadi kayak kita tuh tapi kayak harus lebih menghargai pendapat orang lain dan lebih bertabah kalau misalkan Lapang dada. pendapat kita kayak lebih kayak gak Gak dipilih cocok ya. gitu. Karena emang kayak gak selalu yang kita pengenin bisa kita dapetin. Iya, karena kan mungkin gitu. ada yang lebih baik juga ya Iya. pendapatnya. Terus apa lagi teman-teman biasanya? Kalau dari tantangan mungkin di yang tadi kita bahas waktu, manajemen waktu, bukan secara pribadi tapi secara keseluruhan panitia. Karena kan kita beda-beda jadwalnya ya, gimana caranya nyocokin jadwalnya untuk selalu bisa rapat, follow up terus gimana progresnya gitu. Paling dari itu sih. Iya. Nah, terus solusinya kayak gimana tuh teman-teman? Kalau untuk misal menghadapi dari- semua tantangan itu. Kalau misal dari segi manajemen waktu, kita tuh kalau secara keseluruhan selalu make sure dulu dari beberapa hari sebelumnya. Jadi kayak di pengurus kepanitiaannya kita rapat mau hari apa nih, dari pengurus intinya dulu pada bisanya kapan, karena dari lingkup kecilnya dulu. Kalau misal pengurus inti udah bisa, misal di hari Rabu deh kita coba rapat, atau di hari Kamis seperti biasa. Baru kita infoin ke grup besar, ke grup keseluruhan kepanitiaan, kayak kita bakal ngadain rapat di hari Kamis ya, atau di hari Rabu ya. Jadi kita nggak ngelakuin rapatnya tuh secara mendadak. Jadi kayak kita udah preparein di 2 hari sebelumnya gitu. Kecuali kalau misal kayak udah mau deket ke hari H, biasanya kita der-dor Iya. banget. Itu udah wajar banget sih. Dan walaupun kalau misalkan kita waktunya agenda nih, terus pesertanya tuh panitianya tuh kurang yang hadir rapatnya tuh, kita tuh kayak lebih dimaksimalin lewat via online sih Kak, kayak lebih Google Meet atau di chat WhatsApp, teleponan gitu-gitu buat ngekoordinirnya. Jadi tetap ada lah ya. Iya. Kalian karena nggak bisa jadi nge-stuck gitu, Iya. enggak, karena pasti ada solusi lainnya ya betul. teman-teman. Biasanya nih kalau sebelum hari H, biasanya persiapan ke acara tuh minimal berapa lama sih menurut kalian persiapannya? Sebulan tuh udah cukup sih Kak. Sebulan tuh udah kayak oke lah mateng gitu. Cuman kita tuh kayak harus mempersiapkan diri, kayak takutnya mendekati beberapa beberapa hari sebelum acara kayak tiba-tiba Revisi. ada revisi kan, tiba-tiba revisi mendadak kayak Kayak- ini harus diganti kayak itu tuh kayak emang harus kerja ekstra dan kita tuh harus always ready gitu. Karena sebulan juga udah kayak agak mepet juga gitu Sebulan Iya. mepet. Tapi bisa juga mateng. Bisa gitu. Bisa. Kalau misalnya ngajuin proposal teman-teman biasanya harus di sebulan itu kah? Apa Kita menurut biasa- kalian sebelum dari jauh-jauh hari banget? Kalau proposal tuh kita biasanya hamin 2 atau 3 minggu deh. Karena yang penting buat kita tuh kayak yang kita biasanya lakuin kalau misal mau ada event, kita tuh selalu mastiin ke pihak kesiswaan atau ke pihak sekolah, kita mau ngadain event kayak gini. Jadi kita kayak cuma kasih gambaran besarnya. Di hamin 2 atau hamin 3 minggu itu kita baru kasih setoran proposal kita, kayak apa aja yang kita butuhin, susunan panitia, susunan acaranya gimana. Baru setelah itu mungkin ada revisi-revisi, terus kita mulai revisian pun gak cuma proposal, juga kayak ada rencana anggaran biaya dan desain kita lakuin secara berbarengan di hamin 2, hamin 3. Jadi semuanya bekerja langsung. Iya. Jadi biar di hamin seminggu tuh kita benar-benar cuma persiapan untuk apa keperluan yang emang harus dibeli kah atau harus disiapin, dipinjam Iya. gitu. Oke, kalau misalnya biasanya nih kalian teman-teman kalau ngadain acara gitu kan suka ada cari sponsor kah kayak Betul. gitu. Menurut kalian sebulan cukup buat nge-guide sponsor? Atau kalian pernah Sponsor. mencari sponsor keluar? Ya, Pernah. kalau buat sponsor tuh kita tuh usahain dari jauh-jauh hari, soalnya karena sponsor tuh banyak ya, jadi gak semua sponsor nge-apply juga. Jadi kita kayak emang harus cari-cari juga yang memungkinkan, dan kita tuh cari di event-event sebelumnya yang ada sponsornya apa aja, dan kita nge-apply ke perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau kegiatan kalian nih, proker kalian selama setahun ya, dari yang sebelumnya sampai setengah tahun ke depan ya teman-teman, ada nggak sih kegiatan yang berbeda dari angkatan sebelumnya? Kebetulan di hari pendidikan
Hari pendidikan kemarin, Hari Pendidikan Nasional itu di tahun sebelumnya belum ada. Dan kita, ini pencapaian banget Iya, sih buat benar. angkatan kita, karena kita dikerahin dari pihak sekolah buat ngadain kegiatan, acara have fun apapun pokoknya. Hari Pendidikan Nasional H-3. H-3 dikasih tahu, H-2 rapat sampai sore, H-1 kita persiapan barang, Iya. dan hari H langsung. Hari H langsung tuh. Iya. Langsung. Acaranya ngapain tuh teman-teman jadinya? Kita pas Hari Pendidikan tuh lomba ya. Lomba-lomba kayak ada cerdas cermat, Cerdas cermat, terus ada lomba kuis, menggambar dari literasi dan banyak lagi. Dan itu tuh kayak bener-bener di hari pertama kita waktu dikasih tau event tuh kayak bener-bener guys, sekarang adain event ini, cepet tulis lomba-lombanya, dan jam 12 itu tuh dikasih tahu jam 8 pagi. Dan jam 12 siangnya tuh kita tuh harus udah jadi, harus udah matang, dan harus ngasih tahu informasi tersebut ke pihak sekolah. pihak sekolah dan pihak kayak ketua kelas, disebarin informasinya gitu. Wah, teman-teman, ini H-3 mau mendadak banget Betul, ya. mendadak Tapi banget. kita harus cepat mikir ya, harus cepat bekerja tuh otaknya. Jadi teman-teman juga ini juga kalian melatih kali ya dari pihak sekolah. Betul. Latihan Karena nih. kan nggak semuanya juga bisa, kan suka ada aja tiba-tiba sama temen Ada kayak itu aja. contohnya H-3 disuruh Tiba-tiba. ada lomba gini, Iya. gini. Ada event. Dan untungnya kalian bisa mengerjakan ya kan teman-teman. Alhamdulillah. Kayak pencapaian. Pencapaian banget itu harus diapresiasi teman-teman. Oke teman-teman, kan kalian banyak ya kegiatannya tuh, dari ekskul, dari OSISnya, dan apalagi dari teman-teman perjurusannya suka ada event ya Iya. teman-teman. Itu nanti sama pengen nanya nih di sesi selanjutnya itu bisa dilihat di mana tuh teman-teman. Terus kayak teman-teman dari OSIS itu bisa terbuka nggak sih sama pihak luar kalau misalnya ada mau kerja sama kayak gitu. Iya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya teman-teman. Oke. Sobat Pi, kamu jangan kemana-mana, tetap streaming di Pi Radio. Pi Radio, audio streaming pendidikan. Gaya juara. Aduh, palang perlintasan lagi. Kenapa harus berhenti sih? Kan bisa cepet-cepet. Jangan coba-coba ah. Itu tanda kereta api mau lewat. Lebih baik kita tungguin aja. Palang perlintasan kereta api yang turun dan sinyal berbunyi adalah peringatan bahwa kereta sedang melintas. Jangan sekali-kali mencoba untuk menerobos. Menunggu beberapa menit bukanlah hal yang terlalu mahal untuk keselamatan. Kedisiplinan dapat menyelamatkan nyawa Anda dan orang-orang di sekitar. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Hormati palang perlintasan kereta api dan jadilah pengendara yang bijak. Mari bersama-sama ciptakan jalan raya yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pi Radio. Ini dia Pi Radio, audio streaming milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sobat Pi, kamu masih ditemenin sama Salma nih di program Sekolah Punya Cerita bareng sama teman-teman dari SMK Negeri 9 Bandung. Tadi Salma udah cerita banyak banget nih sama Reja, sama Neville, sama Kayla, sama Meilan tentang sekolahnya. Ada ekskul apa aja, kegiatannya apa aja, fasilitas sekolahnya apa aja. Dan tadi juga udah cerita ya, di OSIS itu kan banyak kegiatannya ya teman-teman. Betul. Bukan cuma OSIS doang sih ya, dari Iya. ekskulnya banyak, dari perjurusannya juga banyak kegiatannya. Nah itu biasanya bisa diupload gak sih teman-teman di sosial media kalian, di Bis- sekolahnya? Bisa banget, karena kita tuh setiap lagi ada event atau kayak acara-acara dari event dari OSISnya ataupun kayak ada dari ekskulnya ataupun dari acara dari sekolah gitu ya, kita tuh pasti selalu nge-upload di Instagramnya. Nah, Instagram dari sekolah kita itu ada dari Instagramnya namanya SMKN 9 Bandung. 9-nya 9 angka apa huruf? Huruf, 9 huruf. 9 SMBIL Iya, gitu. Oke. betul. Kalau OSISnya? Kalau OSISnya itu Instagramnya osis.smkn9 Bandung. Nah, kalau yang OSISnya 9-nya itu angka. Oke, kalau misalnya sekolah kalian SMKN 9 Bandung, 9-nya huruf. Kalau misalnya OSISnya itu osis.smkn9 BDG. BDG 9-nya tapi angka ya. Betul. Nah kalau dari teman-teman sendiri nih, kalau misalnya kan Sobat Pi lagi banyak yang dengerin juga nih ya, lu bisa tertarik nih sama sekolah kalian, pengen kerja sama gitu sama OSISnya atau apalah kayak gitu, bisa nggak sih teman-teman terbuka nggak dari teman-teman OSISnya?
Kalau kita bekerja sama-sama dari pihak luar itu kita ada beberapa event yang kita bisa bekerja sama dengan pihak dari luar, ada juga event yang emang kita khusus internal gitu. Jadi Apa kita tuh? Apa aja? kalau misalkan event yang buat kita bisa bekerja sama pihak luar itu kayak misalkan event-event besar, kayak misalkan kemarin itu kita baru bulan bahasa, ada event bulan bahasa itu di akhir tahun ya. Ya, di akhir tahun 2024 Mm-mm. kemarin. Dan juga kemarin aja baru kita laksanain Porseni. Itu tuh Iya. bisa banget kita kerja sama sponsor-sponsor dari luar gitu. Kalau teman-teman dari SMK lain atau SMA lain yang pengen kerja sama kalian atau studi banding gitu bisa nggak, terbuka nggak kalian? Terbuka sih Kak. Dulu Tap- pernah ya ada pernah. kayak collab Pernah. gitu sama Iya. SMKN 13 Bandung. Mm-mm. Kita sempat ada beberapa kali collab bareng SMKN 9 Bandung waktu apa? Acara Porseni. Porseni. Kalian collab tuh di Iya. sini. Iya. Collabnya dalam bentuk kayak gimana kalau itu? Jadi kita tuh kalau tahun kemarin itu kebetulan kita kolaborasinya itu jadi kita bisa melaksanakan lomba di dua pihak sekolah gitu Kak. Iya, Misalkan di hari pertama kita bisa menyaksikan penampilan lomba dari SMK 9 Bandung. Misalkan di hari berikutnya kita bisa menyaksikan penampilan dari SMK 13-nya. Karena kebetulan sekolah kita tuh bersebelahan sama Sekolahnya sebelahan. Iya, jadi gampang juga kerjasamanya gitu. Oh, oke. Itu berarti kalau misalnya sekolah lain yang nggak bersebelahan pun nggak apa-apa ya kalau Nggak misalnya apa-apa, mau nggak kerja apa-apa sama. Kalau misalnya mau kerja sama gimana nih, DM aja ke OSISnya? Iya boleh banget karena di Instagram OSIS SMK 9 Bandung juga di situ udah dicantumin kontak person. personnya. Oh, jadi bisa langsung aja ya Iya. ke kontak personnya atau ke DM-nya dulu bisa, Iya, bisa. di osis.smkn9bdg. BDG. 9-nya 9 angka. Angka. Iya. Oke, jadi itu teman-teman nggak cuman tetangga sebelahnya doang nih yang boleh kerja sama, yang jauh-jauh pun boleh ya Boleh. teman-teman. Teman-teman kan kalian masih kelas 11 ya. Mm-mm. Iya, betul. Persiapan kalian untuk magang kayak gimana teman-teman? Apakah udah mempersiapkan dari diri pribadinya aja? Kalau dari aku sendiri, aku belum ada persiapan apa-apa ya, karena aku masih mikirin buat kelas 11, karena kelas 11 juga aku belum tahu nih nanti aku kebagian di blok apanya, karena kan kita sistemnya blok ya, Iya. ada blok umum sama blok kejuruan, makanya aku belum ada kepikiran buat magang nanti gimana gitu. Oh, jadi kamu mau fokus dulu aja nih di kelas 11. Iya, Kalau betul. misalnya Neville? Kalau dari aku sendiri karena aku kebetulan itu kan kelas industri ya kayak jadi kelas industri itu emang udah dipersiapkan dari sekolah langsung gitu. Kebetulan aku nanti PKL itu di Hotel Intercontinental Dago Bandung. Jadi kalau misalkan buat mempersiapkan aku cukup santai sih Kak. Jadi kayak mungkin buat sekarang juga aku tetap fokus ke blok umum dulu atau buat blok kejuruan di kelas 11 nanti. Oke. Karena kalian kedua-duanya kuliner, tapi Iya. kalau Neville tuh yang industri. Iya, ada Iya. kelas industri. Kalau kamu, Aku biasa Kelas biasa aja. reguler ya. Iya, reguler. kalau ini tuh semua jurusan ada yang industri sama regulernya atau gimana? Iya. Kalau ada. tahun kemarin Kalau tahun belum ya, kemarin belum. baru kuliner aja, tapi Mm-mm. kalau tahun sekarang ada semua. Ada semua. Oh, jadi teman-teman adik-adik yang baru masuk itu semuanya udah ada yang industri, Industri, ya. ada yang reguler. Iya. Ya. Apa lagi sih teman-teman yang ngebedainnya banget dari reguler sama industri ini? Kalau perbedaannya sendiri itu kalau dari kelas industri sendiri ya Kak, kalau perbedaannya itu yang kelas industri itu lebih kayak belajar Udah siap. langsung ke industrinya gitu, misalkan langsung belajar di hotel, terus kayak misalkan langsung dapat ilmu-ilmu yang emang baru juga gitu dari Lebih pengalaman. luas gitu. Iya, lebih luas. Kalau misalkan yang reguler paling belajar dari sekolah aja gitu. Oh, jadi kalau misalnya reguler mah prakteknya di sekolah aja, tapi Iya. kalau yang industri mah bisa praktek langsung di industrinya Iya, langsung di ya, ke industrinya hotelnya atau misalnya ke resto yang lain-lain Iya, gitu yang menyesuaikan betul. sama jurusan-jurusannya. Kalau perbandingannya gimana teman-teman? Setengah-setengah kah kelas reguler sama industri atau gimana? Kalau kebetulan kelas industri itu di kelas di jurusan kuliner itu cuma satu. Oh, cuma satu. Iya. Emang kuotanya segitu atau gimana? Kalau jadi beda-beda ya Kak, tiap kelas industri itu. Kalau tahun kemarin tuh kelas industri itu ada 2 karena itu tuh di pendaftarannya tuh pas PPDB. Jadi Iya. kayak kita ada pendaftaran kayak kelas industri. Nah kalau yang di angkatan aku, di angkatan kelas 11 sekarang tuh aku pemilihan kelas industrinya itu jadi dipilih lewat isi Google Form. Setelah masuk ya. Ya setelah masuk kita keterima di SMK 9 tuh kita ada pemilihan kelas industri. Jadi kita isi Google Form, nanti kita dipilih-pilih lagi sama guru-gurunya, dan itu juga dilihat ya dari kemampuan kayak pemilihan kita gitu. Misalkan di Google Formnya tuh ada isinya kamu mau lanjut kuliah atau mau lanjut kerja gitu loh. Dan yang masuk kelas industri di angkatan aku tuh emang dikhususkan untuk yang emang mau langsung kerja gitu loh.
Oh, jadi Gitu. teman-teman kalau misalnya emang pengennya langsung bekerja, emang diarahkannya juga ke industri itu Iya. ya teman-teman. betul. Kalau misalnya aku mau pengen lanjut kuliah dulu gitu, Iya. itu masuknya ke kelas reguler gitu. Iya. Salah satu pemilihannya dari situ ya Betul. teman-teman. Betul. Karena tadi juga kan Mailan katanya mau kuliah dulu ya, jadi Iya. milihnya yang reguler aja. Iya. Kalau misalnya Neville berarti pengennya langsung kerja, jadi Iya, makanya industri. Betul. Oke. Kalau tahun kemarin cuman kuliner doang, tapi kalau tahun ini semua jurusan. Semuanya. Ya, semua. Itu udah bisa milihnya dari sebelum masuk Iya, dari sebelum PPDB. masuk. Di webnya ya? Iya, emang di udah ada? di websitenya udah. Oh, jadi pas daftar tuh langsung ya, Iya, langsung betul. mau milih industri apa reguler. Terus emang ada tesnya ya? Kalau Iya, industri ada itu tesnya. ada tesnya, ada tes khususnya. Oh, kalau reguler mah berarti bisa langsung, Iya. tapi kalau buat industri ada khusus lagi biar tes dulu. Iya. Kalau misalnya nggak keterima tesnya gimana tuh teman-teman? Paling kalau misalkan kita nggak keterima tes untuk kelas industri itu kita kelempar ke kelas reguler biasa gitu. Tapi bukan yang benar-benar nggak keterima ya Iya. teman-teman. Karena mungkin ada beberapa indikatornya juga ya Iya. penilaian kalian bisa masuk di industri atau yang kelas reguler aja. Iya, Iya, betul. betul. Karena kayak ada tinggi badannya juga. Terus juga ada kayak tes buta warna. Nah, itu tuh harus benar-benar dites kalau emang mau masuk ke kelas industri gitu sih. Oke. Karena kan kalian juga beda-beda ya jurusannya. Teman-teman di sini ada pariwisata, perhotelan, kuliner, DKV, kecantikan sama busana. Tentunya ada indikator berbeda ya dari masing-masing jurusannya juga. Dan mau yang industri atau yang reguler, tapi kan sama-sama aja ya berarti Iya, teman-teman. sama. Kalau misalnya reguler juga banyak prakteknya karena emang SMK ya Iya. kejuruan. Tapi kalau industri mah ada plusnya lagi, Iya. ekstranya lagi gitu. Dan jadi teman-teman kalau misalnya di luar sana juga pengen emang capaiannya, pengen tujuannya tuh mau masuk SMK beneran mau langsung kerja, berarti bisa tuh ya masuknya ke yang kelas industri Industri, ya, pendaftaran iya. industri. Tapi kalau misalnya enggak juga ya nggak apa-apa, Nggak karena di sini apa-apa. juga prakteknya juga Iya. banyak ya, Iya. karena emang SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Oke teman-teman, terakhir nih sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan lagi sama teman-teman, sama Mailan sama Neville? Kalau dari aku nggak ada sih, cuman kayak kalau disampaikan nggak ada. Nggak ada. Oh, Kalau nggak ada. Neville? Oke. Kalau dari aku sendiri mungkin sebelumnya terima kasih banyak ya kayak udah Ya, bisa mengundang dari pihak SMK 9 Bandung juga, dan jujur ini pertama kali pengalaman baru juga ya dari Iya. kita sendiri, mungkin dari Kang Reja sama TK-nya juga, dan kita mungkin mau ngucapin terima kasih banyak juga. Terus karena sebentar lagi ada apa ya, PPDB juga, jadi selamat datang mungkin buat adik-adik baru gitu. Ditunggu ya nanti ketemu nih sama teman-teman, sama Reja, Ya. sama Neville, sama Kayla, sama Mailan. Ya. Terus ada yang mau disampaikan ke teman-teman OSIS yang sedang bertugas, mungkin mereka lagi rapat, gak tahu kita. Ya, Oke. kebetulan hari ini lagi ya, Iya, masih ada yang di rapat sekolah. buat MPLS gitu. Mungkin buat pesan-pesannya tetap semangat, Semangat. dan tetap berjuang di MPLS. Hamin berapa lagi ya? Berarti Hamin Hamin sebentar seminggu lagi. ya kayaknya. Iya, seminggu Iya. lagi. Gitu sih, semangat terus pokoknya. Oke. Makasih ya teman-teman udah hadir hari ini, udah ngobrol-ngobrol sama Salma, ngobrol juga sama Sobat Pi. Jadi Sobat Pi tahu nih di SMK 9 ini keseruannya kayak gimana sih. Iya. Kalau misalnya mau lihat keseruannya juga, tengok aja lah ya Iya, di betul. Instagramnya. Iya, betul. Oke teman-teman, itu dia obrolan Salma hari ini bareng SMK Negeri 9 Bandung. Sampai ketemu lagi di sekolah punya cerita yang lainnya. Tetap streaming di Pi Radio di disdik.jabarprof.go.id. Gaya juara. Dadah teman-teman. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Nanti kita belajar, kini nanti jadi terpelajar. Siap hadapi tantangan, berselancar dalam perubahan. Disdik Jabar berinovasi, di Disdik Jabar